Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Dialog Aceh Bicara hadir kembali untuk Anda di sore hari ini bersama saya Nur Safria. Nah, sore hari ini Aceh Bicara kita akan berbincangkan seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Kita tahu bersama pemirsa bahwa beberapa waktu lalu pelaksanaan ibadah haji mengalami sedikit kendala seperti penundaan keberangkatan jemaah dikarenakan memang pandemi COVID-19, dan tentu saja hal itu tidak hanya dirasakan oleh Provinsi Aceh, bahkan seluruh Indonesia, bahkan juga mungkin seluruh dunia mengalami penundaan keberangkatan jemaah haji dikarenakan pandemi COVID. Dan alhamdulillah pada tahun 2023 kali ini Indonesia khususnya Aceh akan kembali menyelenggarakan pelaksanaan ibadah haji untuk para calon jemaah haji Aceh tahun 2023. Untuk itu kita akan berbincang-bincang bersama narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Aceh. Di antaranya yang sudah hadir bersama kita di sini ada Bapak Haji Abrar Zim SAGMH sebagai pengurus wilayah IP Aceh, yaitu Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Aceh. Assalamualaikum Pak Abrar. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Pak? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah hadir di studio TVRI Aceh. Dan pemirsa, kita juga masih menantikan kehadiran dari Kabid Haji Kemenak Aceh. Ada Bapak Ruktarnes Haji Arijal MSI yang insya Allah akan segera bergabung bersama kita sesaat lagi. Dan tentu saja kami juga mengundang atensi Anda di 082268 255 755. Sekali lagi di 082268 255 755. Jikalau memang ada pertanyaan atau beberapa hal yang ingin Anda ketahui seputar pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2023 ini, kami sangat menunggu atensi Anda. Nah Pak Abrar, sambil kita menantikan kehadiran Bapak Kabid Haji dari Kemenak Aceh yang nantinya mungkin akan menceritakan dan memberitahukan informasi kepada kita sudah sejauh mana persiapan haji, kemudian hal-hal apa saja, hal-hal teknik maupun non teknik yang mungkin nanti akan disampaikan oleh beliau. Bapak sebagai pengurus wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Aceh ya Pak ya? Iya, kami kebetulan mewakili Ketua Umum Kanda Dr. Haji Bustami Usman. Beliau berhalangan diutus kami untuk mewakili IP hari ini. Oke, tidak masalah ya Pak ya. Nah, kita ingin mengetahui mungkin Bapak tentang keberadaan dari organisasi IP Aceh ini. Ini sudah sudah berapa lama sebenarnya Pak organisasi ini ada di Provinsi Aceh khususnya? IPI itu secara nasional itu lahir pada tanggal 22 Maret tahun 1990 bertepatan dengan 24 Syakban 1410 Hijriah. Nah, untuk di Aceh tentu setelah tahun 1990 kira-kira di tahun 2000 itu kita sudah mulai ada aktif kegiatan sejak dari ketua umumnya jauh sebelumnya. Pengurusnya ada Bapak Haji Samsunan Mahmud, kemudian ada Bapak Haji Ar-Rahman TB, kemudian periode berikutnya ada Bapak Sulaiman Abda, mantan Wakil Ketua DPRA, dan sekarang ini adalah Bapak Dr. Haji Bustami Usman. Ya. Nah, ini untuk skala provinsi ya Pak ya, pengurus wilayah? Yang ini pengurus wilayah ada di provinsi dan urutan strukturnya kalau pusat itu disebut dengan PP, pengurus pusat, kemudian ada PW, pengurus wilayah, ada pengurus daerah, dan ada juga pengurus cabang yang ada di kecamatan-kecamatan. Oke, baik. Nah, ini apa sih sebenarnya Pak fungsi keberadaan dari IP ini sendiri? Baik, kami sampaikan dulu misinya. Iya. Ya, IPI ini lahir tujuannya adalah pertama sekali untuk memelihara haji mabrur. Tentu jamaah haji yang pulang dari tanah suci untuk menyalurkan aspirasi, ada ide-ide kegiatan sosial, ada ide-ide kegiatan ekonomi, pendidikan. Maka ide-ide itu nanti akan disampaikan aspirasinya di dalam organisasi IPI ini. Yang visinya adalah untuk meningkatkan implementasi haji mabrur. Ya, bagaimana sepulang dari haji, kalau semboyan di IPI itu ada haji sepanjang hayat.
Nah, jadi jangan haji itu hanya pulang dari haji habis, tapi melihara kemabruran itu ada di organisasi IPHI. Oke, itu Ya. visi kita Pak ya. Iya. Nah, kemudian apalagi kegiatan berikutnya sebagai wahana menghimpun potensi para haji Indonesia, kemudian juga ikut serta membangun bersinergi dengan program-program pembangunan bangsa. Kalau di pusat, Baik. tentu bersinergi di tingkat pusat. Kalau di provinsi, bersinergi dengan provinsi, membantu kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah daerah. IPHI juga membantu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam hal penyelenggaraan haji yang sebentar lagi jemaah kita akan berangkat, dan juga bagaimana memperkuat ukhuwah yang tadi kami sampaikan. Pasca haji ada kegiatan sosial, pendidikan dan ekonomi. Oke, baik. Nah untuk ini kan kita kepengurusan di tingkat provinsi. Provinsi. Artinya di setiap kabupaten kota sampai kecamatan itu ada pengurus Ada sendiri. Nah pengurusnya. kita ini memang organisasi mandiri, inisiatif dari para jemaah haji atau memang organisasi yang dibentuk oleh pemerintah atau bagaimana Pak? Nah, tentu karena ini ormas, organisasi kemasyarakatan, dan pembentukannya itu ADART-nya itu tidak dibentuk oleh pemerintah, tetapi di dalamnya para pembina, para dewan penasehat, tentu ada dari unsur-unsur pemerintah. Oke. Misalnya kalau di tingkat provinsi ada Bapak Gubernur, Ikut ada serta Bapak juga. Sekda sebagai Dewan Penasehat, Penasehat, baik. kemudian ada pembina, kemudian juga ada, kalau di kabupaten kota malah wakil bupatinya, ketua IPHI-nya Oke. gitu. Itu semua kabupaten kota seperti itu atau memang Tidak, tentu dari hasil, kalau di daerah hasil musda, kalau di provinsi hasil muswil. Muswil. Bagaimana mereka bisa aktif dalam kegiatan organisasi ini untuk memelihara kegiatan pasca haji. Oke, seperti itu. Baik. Artinya kita juga memiliki hubungan kerjasama dengan pemerintah. Seperti itu Tentu ya, Pak ya? di dalamnya itu ada kegiatan ikut menyukseskan pembangunan bangsa dan negara. Oke. Karena di dalamnya ada pembinaan-pembinaan dari kegiatan sosial tadi misalnya. Pemerintah juga memperhatikan kegiatan sosial. Nah, kita juga ada kegiatan santunan anak yatim. Kemudian fakir miskin. Ini kan mau hari raya haji. Iya. Ada ibadah kurban dari IPHI. Nah, tentu kegiatan-kegiatan ini menyentuh untuk kegiatan program-program haji ini. Dan ada pelatihan-pelatihan gitu, ada pembinaan-pembinaan. Pembinaan dan pelatihan itu untuk pengurus Untuk pengurus IPHI. kabupaten kota atau Kalau yang bersentuhan langsung dengan jamaah itu adalah pimpinan pengurus daerah IPHI kabupaten kota. Oke. Kita dari provinsi bagaimana membina IPHI yang ada di kabupaten kota. Baik. Gitu. Oke, berarti pemerintah pengurus yang ada di wilayah itu membackup yang ada di daerah, Benar. kemudian yang di daerah akan turun langsung ke lapangan. Benar. Seperti itu ya. Nah, Pak, sedikit Pak, mekanisme ini kita kan merekrut ya Pak ya, bisa dikatakan merekrut atau mengumpulkan para jemaah haji yang sudah selesai melaksanakan ibadah haji, itu mekanismenya gimana Pak? Apa kita memintakan data kepada Kemenak setempat atau memang kita langsung terjun ke masyarakat? Sejauh ini sistemnya sudah berjalan seperti apa Pak? Sebenarnya begini, setiap jamaah yang pulang dari haji, secara otomatis mereka itu akan menjadi pengurus IPHI provinsi. Oke. Nah, tentu di pengurus IPHI data by name, by address kan kita tidak punya. Ya. Nah, tentu kerjasama, ada kolaborasi dengan kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh, ataupun juga Provinsi Aceh, atau juga kabupaten kota lainnya, dengan kita mengambil data atau mengundang secara bersama-sama untuk pembinaan pasca haji. Oke, baik. Sejauh ini Pak, bagaimana ini Pak? Bisa kita bilang antusias barangkali atau respon dari para
bisa dikatakan itu sudah menjadi haji semua ya, haji dan hajah, karena baru Iya. sudah menyelesaikan ibadah haji. Itu respon mereka untuk diajak bergabung di ormas ini seperti apa yang Bapak lihat sejauh ini? Nah, selama ini ketika baru pulang dari haji, kita mengajak mereka untuk kegiatan di IPHI. Tentu mereka senang mengulang kembali ataupun ada reunian yang kemarin. Katakanlah baru di wisuda haji. Lalu kemudian kita ngumpul di sini, tentu mereka senang. Namun di dalam perjalanannya kita mengimbau kepada seluruh para haji dan hajah untuk bergabung di kabupaten kota masing-masing, dan kita di provinsi, di level provinsi juga kita akan mengajak teman-teman yang lain yang tidak aktif untuk menjadi aktif, karena ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk pemberdayaan umat. Oke, Gitu. baik. Artinya memang mereka merespon dengan baik seperti itu ya Pak ya. Karena untuk mengumpulkan mereka yang dengan mungkin segudang kegiatan masing-masing untuk ikut berkontribusi, tentu kalau tidak ada kemauan mungkin agak sulit seperti itu ya Pak ya. Baik, nah kita juga masih menantikan kehadiran dari Bapak Kabid Pelaksanaan Haji ya, dari Kanwil Kemenak Aceh, Bapak Dr. Haji Arijal MSI, dan kami tentu masih mengundang atensi Anda pemirsa untuk ikut bergabung bersama kami di 082268255755. Baik, sedikit Pak, bisa dijelaskan lagi sejauh ini kegiatan yang kita lakukan ini periode waktunya Pak, apakah sebulan sekali kita melakukan membuat sebuah perkumpulan, ataukah 2 bulan sekali, atau menjelang pelaksanaan haji saja nih Pak kegiatan yang sudah dilakukan selama ini? Kalau menjelang pelaksanaan ibadah haji, itu tentu kegiatannya adalah ada daerah-daerah yang melaksanakan manasik haji. Iya. Kemudian juga kalau daerah-daerah itu berkolaborasi dengan pemerintah daerah, kemudian Kementerian Agama, tentu kami yang dari IPHI ini diajak untuk ikut menyukseskan penyelenggaraan haji yang berjalan ini secara berkala setahun sekali. Setahun sekali. Nah, lalu kemudian setelah pasca haji, tidak lama sesudah itu kita kumpulkan lagi mereka, lalu kita buat kegiatan-kegiatan, itu bisa bersifat 3 bulan sekali, tentu bisa ada pertemuan sebulan sekali dan 6 bulan sekali. Itu berdasarkan pada apa ini Pak? Pada kesempatankah atau mungkin ramainya masa yang ingin kita berikan kajian atau seperti itu Pak? Ada momen-momen tertentu. Kalau kegiatan misalnya hari-hari besar Islam, kita juga ikut menyukseskan kegiatan hari besar Islam. Kemudian ada kegiatan buka puasa bersama, sambil ngumpul para anggota pasca haji, itu juga kita buat kegiatan. Sambil di situ bagaimana meningkatkan motivasi. Ini kan ciri haji mabrur. Sebelum sebelum berangkat haji misalnya dia belum nampak dermawannya. Pulang haji dia lebih dermawan, itu ciri haji mabrur. Haji mabrur itu salah satu contoh Pak. Salah satu contoh. Nah, ketika kita ajak ada kegiatan dia tidak keberatan, itu mabrur. Nah, ada santunan yatim, fakir miskin, ada kegiatan kurban, ada buka puasa bersama, mereka ikut. Nah, itu sudah menjadi ciri haji yang mabrur dari segi sosial. Oke, baik. Baik, kita menyapa pemirsa narasumber kita yang kita nantikan sejak tadi sudah hadir bersama kita, Kabid Haji Kemenak Aceh, Bapak Dr. Haji Arijal MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sudah bisa bergabung bersama kami ya Pak. Tadi kita sekilas sudah membahas tentang keberadaan dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Aceh. Tadi Pak Abrar juga sudah menjelaskan sedikit tentang kegiatan-kegiatan, dan mungkin sekarang saya langsung menuju ke Bapak tentang sudah sejauh mana ini Pak persiapan penyelenggaraan haji untuk tahun 2023 di Provinsi Aceh. Silakan Pak. Ya, insya Allah persiapannya memang sangat mepet tapi terus dilakukan. Kemarin persamanya dibuka pelunasannya di tanggal 2 sampai tanggal 12 yang lalu. Tahap pertama sampai tanggal 5, tahap kedua sampai tanggal 12.
Kemarin sudah dibuka lagi ke tahap ketiga sampai tanggal 19 ini. Sampai saat ini persiapannya jamaah kita dengan kuota yang diberikan 4.378, ada sekitar 121 orang lagi yang belum konfirmasi pelunasan, maka diberikan waktu sampai tanggal 19 ini. Persiapan yang lain tentunya dokumen dan paspor. Kemarin kami juga dengan Pak Kakan Kemenak sudah melakukan Qur'ah kloter di tanggal 6 Mei yang lalu. Kita sudah setujui kloter 1 sampai dengan kloter 11. Itu yang sudah request visanya kloter 1, 2, dan 3. Dan seterusnya nanti akan terus berkembang, tentunya setelah paspor dan visanya selesai, insya Allah dengan persiapan juga dari kabupaten kota, Kakan Kemenak kabupaten kota dan pemerintah daerah, itu direncanakan tanggal 23 jamaah haji yang terdiri dari PD Jaya, Banda Aceh dan Aceh Besar akan diberangkatkan dan masuk asrama tanggal 23 Mei. Diberangkatkan tanggal 24 Mei sekitar jam 7.45 menit, take off-nya dari Bandara Sultan Iskandar Muda. Oke, baik. Untuk saat ini Aceh punya berapa kloter kita, Pak? Sampai saat ini kita sudah ada isinya sampai 11 kloter, tapi direncanakan kemarin kita sampai 12 kloter. 12, artinya kita menunggu sisa 121 yang belum. 121 itu insya Allah akan bergabung ke kloter 12. 12, ya. Oke. Tadi Bapak sempat menyampaikan ini agak sedikit mepet persiapan. Ini sebenarnya apakah memang informasi dari pusat barangkali yang ya mungkin agak terburu-buru ke daerah atau memang seperti apa? Ini kan perdana ya Pak ya setelah COVID beberapa waktu lalu. Apakah itu gimana Pak? Ya, dimaksudkan mepet itu sebenarnya karena persiapannya juga sudah cukup dekat. Biasanya Aceh itu memang mendapatkan gelombang kedua. Tapi tahun ini kita mendapat gelombang 1, sehingga seharusnya semua persiapan sudah selesai. Karena memang kemarin itu kita termasuk lama pengumuman pelunasannya karena ada negosiasi dengan Arab Saudi berdasarkan pesan dari DPR supaya bisa melakukan efisiensi terhadap biaya penyelenggaraan haji, sehingga pelunasannya agak sedikit terlambat dibuka dan tentunya akan berpengaruh kepada persiapan jamaah, sehingga ya tinggal 2 minggu lagi ya Pak Ustadz ya, sekitar 2 minggu lagi, namun persiapan kita masih menerima pelunasan dari jamaah. Jadi tanggal 19 itu masih ada jamaah yang melunasi yang tentunya akan berbuntut pada dokumen, paspor, dan biopisa. Nah, ini yang membuat kita mepet. Sehingga persiapan-persiapannya lain pun ikut mepet. Tertunda seperti itu Pak ya. Baik, untuk calon jemaah haji yang belum melakukan konfirmasi pelunasan ini Pak, batas terakhirnya tadi sampai tanggal berapa Pak? Tanggal 19 Mei. Artinya ada sekitar 4 hari lagi. 4 hari lagi ya. Ini seandainya Pak, tidak ada konfirmasi pelunasan. Nah, artinya mereka memang... Yang pertama tentu kami menghimbau kepada seluruh jamaah, dan tadi juga kami lakukan rapat dengan Pak Kakanwil serta pesertanya Kakan Kemenak dan Kasih Haji Kabupaten Kota. Tadi sudah membahas bahwa dari 1.000 kuota cadangan itu, dengan sisanya sekarang masih 121 orang lagi, itu diminta kita proaktif untuk menyampaikan kepada masyarakat agar mereka yang memang ada niatnya untuk berangkat tahun ini dan listnya sudah ada, bersegeralah untuk melakukan pelunasan atau pembayaran BP-nya, sehingga nanti bisa bergabung dengan teman-teman yang lain. Dan diminta juga kepada kalau ada KUA, kalau Kakan Kemenak Kasih Hajinya, supaya bisa mendata jamaah-jamaah yang listnya sudah kami kirimkan, supaya ditemui dan disampaikan informasi ini, sehingga nanti pada waktunya terakhir tanggal 19 itu mudah-mudahan kuota yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat itu bisa
kita penuhi Bisa terisi sebanyak ya, Pak? 4.378 orang. 8 orang. Baik, untuk kegiatan manasik sendiri Pak, apakah sudah selesai dilaksanakan Ya. untuk semua kloter atau gimana Pak? Berkaitan juga dengan itu, tentunya berdasarkan putusan dan persetujuan DPR juga, dari uang penyelenggaraan ibadah haji itu dari BPKH setelah disetujui oleh DPR dan pemerintah melaksanakannya, sehingga pelaksanaan manasik ini juga setelah uang manasiknya sampai ke kabupaten kota, sehingga juga mengalami keterlambatan. Dan saat ini masih dalam proses seluruh kabupaten kota itu sedang melaksanakan manasik baik tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan di seluruh kabupaten kota. Baik, artinya tidak boleh ikut manasik jika belum melakukan pelunasan. Seperti itu ya Pak ya? Atau Kemarin boleh ikut memang manasik ada beberapa pertanyaan dari kabupaten kota. Sebenarnya kalau jamaahnya cadangan itu kan belum pasti berangkat. Iya. Ketika ada kursi kosong baru dia tarik kemana nanti dia akan duduk. Namun untuk manasik kami sampaikan kepada kabupaten kota, Kakan Kemenaknya, Kasih Haji, supaya jamaah yang cadangan juga diikutkan dalam manasik. Manasik. Ya. Berarti ketika mereka sudah melakukan pelunasan, manasnya juga sudah selesai Ya, sudah dilaksanakan, dilaksanakan. bisa langsung berangkat. Ya, seperti itu insyaallah. ya Pak ya. Baik, nah berbicara soal manasik, tadi Pak Abrar juga sempat mengatakan bahwa pengurus dari IP sendiri juga ikut berkontribusi membantu pelaksanaan manasik. Ini kan kita juga tahu ada kepengurusan di daerah, di kecamatan sampai di provinsi. Nah untuk kegiatan manasik ini yang dilakukan di provinsi, apakah khusus dilakukan oleh pengurus di provinsi saja atau juga kita mengundang beberapa rekan dari daerah untuk bergabung di provinsi Pak? Untuk Tadi manasik sudah provinsi. kami sampaikan bahwa yang bersentuhan langsung dengan jamaah itu adalah IPI kabupaten kota. Nah tentu mereka yang melaksanakan manasik itu. Tapi inti dasar daripada IPI itu adalah pembinaan pasca haji. Tapi Lebih ke pasca, lebih berarti, ke pasca, tapi tidak tertutup kemungkinan teman-teman di kabupaten kota juga ikut membimbing manasik haji yang ada di kabupaten kota dan ikut mensupport bersinergi dengan Kemenak kabupaten kota dalam hal pelaksanaan manasik. Manasik, karena manasik ini kan salah satu hal yang memang sangat penting sekali untuk diberikan edukasi kepada calon jemaah haji seperti itu ya Pak ya. Baik, nah kita tahu Pak beberapa waktu lalu seluruh dunia mungkin Aceh khususnya yang mengalami penundaan pelaksanaan ibadah haji, dan sekarang alhamdulillah kita sudah dapat melakukan kembali, memberangkatkan kembali calon jemaah haji kita. Kita tertunda berapa kali keberangkatan ya tertunda waktu itu Pak? Ya, COVID kita di 2019 akhir, tentunya yang tertunda itu 2020 dan 2021. Baik, dua kali keberangkatan. Iya, 2 kali keberangkatan. 2020-2021. Artinya itu jemaah yang tertunda yang berangkat hari ini adalah yang harusnya berangkat pada tahun 2021. 2020. Iya. Oke. Berarti ini ada keterlambatan sebetulnya. Jadi dari jadwal seharusnya seperti itu Pak. Okay. Akan ikut berpengaruh dia. Ini apakah ada banyak masyarakat yang kemudian tidak jadi berangkat atau bagaimana Pak? Dari jadwal keberangkatan 2020 itu, kita punya kuota juga lebih kurang 4.393 orang. Tapi ketika tentu dia akan tertunda ke 2021. Begitu 2021 juga tidak berangkat, akan tertunda menjadi jamaah atau kuota 2022. Begitu tahun 2022 diizinkan oleh Arab Saudi berangkat lebih kurang 48%, sehingga kuota Aceh pada waktu itu 4.393 dapat diberangkatkan 2.003 orang kalau tidak salah saya 2022, sehingga sisanya itu lebih kurang 2.000-an, 2.200 sekian. Kuota yang dipangkas setengahnya di 2022. Jadi semua sisa 2022 itu maka masuk dia ke kuota 2023. Kalau tadi kuota kita di 2023 4.378, berarti 2.200 itu adalah sisa dari
kuota tahun 2020 dan 2021. Oke, bergabung di 2023. Iya, bergabung di seperti itu ya, Pak, 2023. ya. Baik, kita akan break sejenak. Kita akan Boleh. kembali di Aceh Bicara, tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Aceh Bicara dan kita masih memperbincangkan seputar persiapan keberangkatan calon jemaah haji Aceh tahun 2023 dan kita masih bersama Bapak Haji Abrar dan juga Bapak Arijal MSI. Baik, tadi Bapak Arijal sempat menjelaskan bahwa tahun 2022 ya Pak ya, hanya 48% kuota jemaah haji yang diberangkatkan. Kurang lebih ada 2.003 orang. Nah itu artinya ada penyeleksian calon jemaah haji yang diberangkatkan itu biasa berdasarkan apa Pak? Sehingga ada pemilihan-pemilihan, tentu ada yang harus berangkat, ada yang tertunda. Nah itu seperti apa Pak? Berdasarkan surat dari Kerajaan Arab Saudi pada tahun 2022 itu, pertamanya dibolehkannya negara-negara di luar Arab Saudi melaksanakan haji ke Arab Saudi. Pada waktu itu ditetapkan yang pertama jumlah jamaahnya dibatasi tidak sampai 50%, kemudian juga dibatasi umur pada waktu itu oleh Arab Saudi. Bukan Kemenak Aceh Pak? Bukan Indonesia juga, tapi Arab Saudi membatasi umur pada waktu itu kepada seluruh dunia. Kepada jamaah haji seluruh dunia yang boleh masuk ke Arab Saudi dengan tidak boleh lebih dari 65 tahun. 65 tahun maksimal umur. Iya, umur maksimalnya 65 tahun. Sehingga jamaah haji yang sebenarnya sudah menunggu tapi umurnya sudah 66 tahun pada waktu itu menunda keberangkatannya. Dan insya Allah akan berangkat tahun ini. Oke, baik. Kemudian untuk jamaah haji yang belum melakukan pelunasan ini Pak, mungkin kita sedikit berbicara tentang biaya ya, ONH yang harus ditambahkan oleh calon jemaah haji ya, setoran haji lah kita bilang gitu Pak ya. Setoran pelunasan. Iya, ini sempat terhambat, apakah memang ada penambahan dari kesepakatan sebelumnya atau seperti apa Pak? Iya. Di dalam haji itu ada dua istilah. Yang pertama BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Satu lagi namanya BPIH, biaya perjalanan ibadah haji. Jadi membedakan satu penyelenggaraan, satu perjalanan. Satu perjalanan, satu penyelenggaraan. Kalau namanya biaya penyelenggaraan berarti real cost dari setiap orang dalam melaksanakan ibadah haji itu. Untuk Indonesia itu membayarnya 94 juta. Seharusnya jamaah haji yang membayar real cost itu 94 juta. Per jamaah? Per jamaah. Itu namanya BPIH. Baik. Tapi kenapa bisa kurang? Kalau di Aceh itu tahun ini bayarnya real cost-nya untuk Aceh 84 juta. Baik. Real cost. Ya. Tapi ada BPIH. Ada uang kemaslahatan yang diperoleh dari tabungan jamaah haji yang dikelola dari BPKH, itu hanya bayarnya 44 juta. Berarti selebihnya itu sudah diambil dari biaya manfaat dari tabungan jamaah haji oleh jamaah haji itu sendiri. Sehingga tahun ini bagi jamaah haji yang real jamaahnya di tahun 2023 yang bukan lunas tunda 2020 dan bukan lunas tunda 2021, bukan lunas tunda 2022, itu bayarnya keseluruhan 44 juta. Kalau dia sudah bayar 25 juta di setoran awal, maka selebihnya itulah namanya setoran pelunasan. Jadi dua nama setorannya, satu setoran awal 25 juta, satu lagi setoran pelunasan sekitar 17 juta sekian. Oke, ada penambahan Pak? Ada penambahannya. Kalau yang lalu itu dari 2020, 2021 dan 2022 itu hanya bergeser antara 31 sampai 32 juta. Kalau sekarang 44 juta. Seharusnya real cost-nya 84 juta. Dari 84 sudah menjadi 44. 44. Ya? Oke, jadi kekurangannya itu dari BPK. Baik, mungkin ini juga yang menjadi kendala barangkali. Ya bisa jadi karena memang harus menambah, kalau dulu cuma nambahnya 25 sampai 31 itu kan cuma 6 juta saja. Kalau ini mencapai 19 juta sekian harus ditambah oleh
jamaah yang bersangkutan. Ini juga mungkin menjadi alasan mereka belum terkumpul uangnya sehingga menunda keberangkatannya. Baik, penambahan ini berdasarkan apa Pak? Apakah kondisi kita yang baru open untuk memang aktif lagi melaksanakan perjalanan ibadah haji atau seperti apa Pak? Ya, hal ini kan sudah disepakati dengan DPR, Kementerian Agama atau pemerintah itu kan menyampaikan real cost pembayaran seorang jamaah yang mau berangkat ke Arab Saudi berdasarkan harga yang di sana yang ditentukan oleh Arab Saudi. Baik. Yang bertambah itu kemarin kan untuk masuk Armina itu sekarang sudah harus bayar. Kalau dulu nggak bayar mahal, dulu cuma 1.500, sekarang 1.500 rial maksud saya. Ya. Kalau tahun 2022 itu 5.400. Banyak sekali peningkatan. Banyak sekali penambahannya ketika mungkin pelayanan juga ditingkatkan. Sehingga ketika dihitung oleh pemerintah, terutama dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia, setelah menghitung semuanya, sehingga di Indonesia itu real cost dari seorang melaksanakan haji itu 94 juta. Dan sudah dibahas dengan DPR dan disetujui oleh DPR, baru kita sampaikan kepada jamaah. Kepada jamaah, seperti itu Pak ya. Baik, kita masih menunggu juga, mudah-mudahan nih sisa jamaah kita Insya 121 Allah. lagi bisa ikut berhaji karena sudah 2 kali tertunda ya, dua kali keberangkatan tertunda ya. Mudah-mudahan tidak menunda lagi untuk yang ketiga ya. Insya Allah bisa berangkat juga. Baik, nah ini kan pasca Covid ya, kita baru melaksanakan ibadah haji kembali. Apakah ada kebijakan atau peraturan-peraturan yang mungkin yang dulunya tidak ada sekarang sudah diberlakukan atau memang masih sama ini Pak sejauh ini yang berjalan? Ada beberapa hal yang ada perubahan. Kalau dulu memang sudah lama diminta oleh pemerintah Arab Saudi bahwa pengurusan paspor itu melalui aplikasi. Tahun 2022 juga sudah diminta, tapi karena kita belum siap waktu itu, sehingga kita menunda dan sistem permintaan paspornya tahun lalu itu pakai robotik. Tapi untuk tahun ini sudah pakai aplikasi yang Arab Saudi punya. Namanya Bio Visa Arab Saudi. Khusus tuh jemaah khusus gitu ya? Untuk setiap orang yang mau masuk ke Arab Saudi sekarang itu sudah pakai Bio Visa Arab Saudi. Setiap jamaah direkam lewat aplikasi Bio Visa Arab Saudi sehingga nanti ketika request visanya itu bisa langsung dikeluarkan dan tidak perlu lagi ke Jakarta. Oke, hanya itu saja Pak penambahan? Ya, penambahannya itu saja. Oke, kalau untuk kesehatan barangkali harus ada penambahan vaksin barangkali Pak? Untuk kesehatan ya tentunya ini orang kesehatan yang lebih pegang kebijakannya, kami tidak bisa menyampaikannya. Iya, kalaupun memang ada ya, tentu jamaah haji kita kesehatan. Sudah mengetahui seperti apa hal-hal yang perlu dilakukan. Baik, kita kembali kepada Pak Abrar. Ini kan kegiatan yang dilakukan oleh IPI sendiri adalah pembimbingan atau pembinaan pasca haji. Nah, untuk sejauh ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh IPI sendiri, apakah kita juga mendapatkan support, katakanlah dana barangkali ya dari pemerintah, atau memang ini murni sumbangan dari rekan-rekan yang ada di pengurusan, atau memang ada sumbangan dari para anggota yang notabene-nya merupakan semuanya adalah sudah menjadi haji dan hajah yang sudah berjalan sejauh ini Pak? Oh iya, di tingkat provinsi, kita malah pemerintah daerah provinsi itu memberikan sekretariat. Sekretariat, kemudian juga anggaran dana secara berkala, kemudian juga dari donatur. Tentu tadi yang kami sebutkan, orang-orang naik haji itu kan orang-orang yang mampu. Nah, tentu juga dari donaturnya, dari sumbangan dari anggota itu sendiri. Nah, untuk kabupaten kota begitu juga. Perhatian pemerintah daerah itu sangat besar, baik itu dari muswil, dari pelantikan, itu difasilitasi oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Oke, berarti memang ada support. Iya, mudah-mudahan sinergi ini terus berjalan, ditambah support lagi dari Kementerian Agama. Terima kasih, dan kami juga berkolaborasi terus dengan Kementerian Agama. Oke, baik. Nah, untuk beberapa kegiatan yang barangkali akan dilakukan dalam waktu dekat ini Pak, apakah sudah selesaikan semua atau memang masih ada beberapa yang ingin dilakukan sebelum keberangkatan jamaah haji, selain dari manasik barangkali? Nah, kalau manasik itu kan sudah selesai. Sekarang sudah dilakukan manasik oleh Kementerian Agama, Pak Kabid ya. Oleh Kementerian Agama, dan kami ini mendukung. Tadi Pak Kabid menyampaikan bahwa
pelunasan itu ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kami juga ikut membantu untuk menyampaikan ke masyarakat. Tolong segera dilunasi dan supaya tidak ada yang kosong porsi kita untuk berangkat. Kenapa kami dari EPH semakin ramai berangkat, tentu nanti alumni hajinya semakin banyak. Nice. Semakin banyak yang berangkat, semakin banyak alumni hajinya. Baik, kita kembali lagi kepada Bapak Haji Arijal. Sejauh ini Pak, ada tidak kendala-kendala teknis yang kita alami di lapangan dalam proses kita melakukan persiapan-persiapan dengan waktu yang barangkali agak sedikit mendesak, dengan masyarakat yang barangkali masih ada yang belum melakukan pelunasan? Sejauh ini apakah ada Pak? Kendala teknisnya ada tentunya. Yang pertama mungkin di segi dokumen ya. Dokumen itu kadang-kadang seperti foto tadi, karena masa tunggunya haji itu mungkin mencapai 10, 20, malah 30 tahun. Sehingga kita lihat waktu foto dia pertama pergi itu masih muda. Ini sudah berubah Pak. Artinya ketika sudah mau berangkat, jadi fotonya sudah berubah. Ketika kita rekam, kalau di kantor Kementerian Agama itu ada rekam biopisa tadi. Jadi dia kan aplikasi ketika di dalam foto paspornya, misalnya dulu jenggotnya itu hitam, tapi karena sekarang sudah agak sedikit tua, sudah putih, jadi dia tolak itu. Ini bukan yang di dalam paspor. Jadi ini yang membuat mungkin kendalanya ketika merekam biopisa Arab Saudi. Begitupun juga kalau yang lain-lain berkaitan dengan nama. Nama juga ketika Arab Saudi itu minta tidak ada hurufnya satu. Misalnya, sementara orang Aceh itu kan namanya banyak yang satu huruf. Misalnya T Anwar. T-nya itu di awal itu orang Arab Saudi nggak kenal dengan huruf satu huruf. Sehingga diminta kalau T itu misalnya Tengku atau Teku. Tidak ada singkatan seperti itu. Singkatan ada tapi jangan satu huruf. Kalau TGK itu dibolehkan. Tapi kalau M itu kan biasanya Muhammad. Tetapi M saja. Ini yang mungkin bisa jadi kendala supaya dirubah. Ketika kita robah paspornya sudah ada, biasanya kendalanya juga di imigrasi. Mereka tidak mau merubah dengan alasan sederhana seperti itu. Dia harus ke pengadilan atau bagaimana, atau dokumen lain yang diharapkan. Merubah paspor itu kan mereka juga punya SOP. Kita perlunya cepat hari ini, kalau bisa selesai paspor hari ini. Tapi ketika di imigrasi mungkin SOP-nya seharus 3 hari atau inilah kendala-kendala karena kita berkolaborasi dengan instansi terkait untuk penyelenggaraan ibadah haji. Jadi sejauh ini masalah seperti tadi misalnya itu solusinya seperti apa Pak? Apa memang akan dibuatkan paspor baru atau memang melakukan komunikasi lagi barangkali dengan pihak Arab Saudi atau bagaimana? Ada beberapa imigrasi yang kami lakukan komunikasi, mereka bisa mengerti dan mereka bisa memperbaharui paspornya walaupun memang administrasinya ditambah atau seperti apa, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang harus kami ganti namanya, malah ada yang harus ke pengadilan untuk memastikan namanya itu yang mana, karena masyarakat kita biasanya KTP-nya lain namanya, di ijazahnya lain namanya, di buku nikah lain lagi namanya. Ini mungkin perlu juga sosialisasi sehingga Dukcapil itu juga repot ketika melihat nama kita itu siapa sebenarnya. Di KTP-nya lain, kemudian di ijazahnya lain lagi namanya, di buku nikahnya lain lagi. Jadi ada 3 nama dalam satu orang itu membuat juga kesulitan memang dalam menyiapkan administrasinya itu. Oke, baik. Ini terjadi setiap tahun untuk ketika akan keberangkatan atau memang tahun ini banyak terjadi kesalahan seperti itu, Pak? Iya, setiap tahun walaupun volumenya tidak terlalu banyak, tapi ada 1-2 yang seperti itu. Oke, mungkin idealnya seperti apa Pak? Apakah mungkin masalah foto tadi, apakah kita akan foto ketika berangkat atau memang waktu daftar atau kita lakukan 2 kali pengambilan foto seperti itu Pak, supaya untuk meminimalkan kendala-kendala teknis yang menghambat proses pelengkapan berkas barangkali itu gimana Pak? Ini biasanya memang berkaitan dengan dokumen, apalagi dengan sekarang itu paspornya mencapai 10 tahun dibolehkan. Jadi ketika dia ngambil foto paspor 2001,
dia masih berlaku sampai 2021 kan? 2001 sampai 2011. 2011. Jadi 11 tahun itu perubahan fisik seseorang itu bisa jadi berubah sehingga karena ketika tadi dilakukan ada biopisa, di situnya yang menjadi kesulitan. Malah pernah ketika dia punya matanya masih 2, tapi mungkin ada kecelakaan dan lain sebagainya sehingga matanya menjadi putih, yang satu itu tidak ada lagi nampak, itu juga sulit melakukan perekaman biopisa Arab Saudi. Oke. Nah, teknik-teknik seperti ini ya Pak Iya. yang biasanya sering menghambat. Iya, iya. Nah, untuk tahun ini Pak, apakah ada batasan usia seperti beberapa waktu lalu kan yang 65 itu tidak diperbolehkan. Untuk tahun ini artinya Untuk semuanya. tahun ini insya Allah semua usia diperbolehkan. Cuman yang penting apa disampaikan Ustadz tadi, istita'ahnya itu jelas bahwa mampu itu artinya dia sehat badan, lahir dan batin ya kan, mampu ekonominya dan mampu keamanannya. Iya, Kalau memang nanti dia ada dicek kesehatannya oleh orang kesehatan, kalau memang kesehatannya itu tidak memungkinkan untuk berangkat, tentunya masih harus ditunda atau berobat dulu atau seperti apa. Oke Pak, untuk tahun ini usia tertua barangkali Pak dari Aceh. Kemarin setelah kami cek ada yang lebih di atas 100. 100. Iya. Itu laki-laki atau perempuan Pak? Ada laki-laki, ada Ada perempuan. perempuan. Iya. Oke, itu tapi tetap masih sehat ya Pak ya? Ada yang sehat, ada yang kurang sehat. Kurang sehat, tapi tetap Ya, dapat tetap ada, diberangkatkan, insya Allah. seperti itu ya. Baik, pemirsa, kami kembali mengundang atensi Anda di 082268255755 ya. Kita masih berbicara tentang seputar persiapan keberangkatan calon jemaah haji Aceh tahun 2023. Kita tahu bersama bahwa ini merupakan antusias yang luar biasa sekali ya Pak ya dari masyarakat yang sudah menantikan beberapa tahun penundaan. Alhamdulillah tahun ini dapat berangkat dan kita berharap keberangkatan kali ini akan membukakan jalan yang baik untuk kloter-kloter selanjutnya di tahun depan juga dapat berangkat dengan baik. Nah, dari Pak Abrar sendiri ada tidak Pak masukan-masukan yang barangkali yang dapat diberikan oleh IPI sendiri kepada Kemenak atau kepada seluruh masyarakat? Apakah itu sudah masih menjadi calon jemaah haji atau sudah menjadi haji terkait dengan pelaksanaan ibadah haji itu sendiri Pak? Yang pertama tentu kepada jamaah yang akan berangkat, kita sampaikan ikutilah aturan-aturan pemerintah yang ada. Kemudian kita mau ke negeri orang, tentu mengikuti situasi keadaan di Arab Saudi dan disiplin dalam beribadah. Kita berdoa semoga menjadi haji yang mabrur. Untuk pemerintah Pak Kabid, tentu kami dari IPHI berharap bahwa tahun ini mungkin lebih banyak dari lansia, tentu petugas-petugasnya itu ya melayani jamaah dengan sepenuh hati dan mereka pun berkesan, apalagi kalau itu haji yang pertama, tentu supaya berkesan dan itulah haji yang sesungguhnya. Kalau yang sudah 2 kali, 3 kali itu kan kesannya beda. Tentu juga kami berharap kepada pihak pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan ini. Itu aja. Oke, baik, kita kembali kepada Pak Kabid. Untuk kebijakan masalah dana ini Pak, apakah memang setiap tahun kita ada perubahan atau seperti apa Pak? Seperti yang kami sampaikan juga tadi, untuk dana ini tentunya sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat juga, pemerintah itu harus menghitung sesuai dengan real yang ada baik di dalam negeri maupun ketika berada di luar negeri. Ketika hitungan itu disampaikan kepada DPR, tentunya juga orang DPR itu tidak serta-merta menerima apa yang diajukan, tetapi mereka juga cross-check seperti apa sih dana yang sebenarnya, real cost-nya itu seperti apa. Sehingga berdasarkan kesepakatan kedua inilah, sehingga nanti ditetapkan, itulah yang disampaikan kepada masyarakat untuk membayar baik itu perkiraan dari BPIH maupun BP yang harus dibayar oleh jamaah haji. Walaupun di sana memang ada tadi tabungan jamaah itu yang disimpan di BPKH, itu diusahakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, sehingga ada azas manfaatnya itu nanti juga akan dikembalikan kepada masyarakat atau calon jamaah haji yang
dalam antriannya sesuai dengan waktunya. Oke, baik. Artinya setiap tahun selalu ada perkiraan Ada anggaran perkiraan seperti perubahan itu, Pak, ya. Apakah setiap tahun itu ada peningkatan atau gimana Pak? Peningkatan yang signifikan biasanya sudah berjalan sejauh ini? Dari perolehan data dari 2013 itu sebenarnya sangat kecil kenaikannya. Sehingga ketika dilakukan perubahan baik Arab Saudi maupun nilai tukar rupiah dengan dolar dan nilai tukar rupiah dengan SAR atau Rial Arab Saudi itu mengalami kenaikan. Oke, baik. Nah, untuk masa tunggu keberangkatan, Pak? Untuk masa tunggu keberangkatan ya karena memang juga tadi 2 tahun itu terus naik. Itu dari perkiraan jumlah kuota yang ada sekarang memang ketika jamaah haji mendaftarnya sekarang itu diperkirakan mencapai 31 sampai 32 tahun. Namun untuk lebih jelasnya jamaah haji itu diperbolehkan untuk mengecek dirinya sendiri. Ada aplikasi namanya Haji Pintar. Haji Pintar. Jadi di dalam aplikasi itu tinggal dibuka, estimasi keberangkatan itu ada, lalu isi nomor porsi yang ada di SPPH, pendaftaran pergi haji itu, dimasukkan ke dalam aplikasi itu akan kelihatan perkiraan estimasinya akan tertulis di situ. Oke. Begitupun juga ingin kami sampaikan, sekarang itu kan zamannya IT, sehingga jamaah haji itu sebenarnya manasik haji itu juga bisa dilakukan dengan aplikasi. Ada namanya aplikasi manasik haji. Di situ ada putaran filmnya, ada baca-bacaan, ada bacaan panjang, ada doa-doa pendek. Semuanya ada di aplikasi itu. Oke, ini aplikasi ini baru atau yang sudah ada sejak lama, Pak? Sudah lama, sekitar 5 sampai 6 tahun yang lalu. Oke, berarti setiap masyarakat yang ingin mendaftar bisa memprediksikan. Bisa. Ya, Pak, ya. Nah, untuk istilahnya kan kita sering mendengar misalnya ada yang ingin berangkat haji itu seorang perempuan kemudian membawa mahramnya, apakah itu suami atau abang atau seperti itu. Apakah untuk tahun ini juga berlaku seperti itu, Pak? Memang sebelumnya itu diperbolehkan penggabungan mahram namanya bagi yang berangkat mungkin dekat mahramnya, misalnya suami istri. Kendalanya beberapa tahun yang lalu ketika seseorang yang sudah terdaftar misalnya 10 tahun, dia waktu mendaftar kebetulan belum punya istri. Iya. Jadi begitu sudah nunggu 5 tahun, kebetulan dia kawin dan mendapat istri baru misalnya kan. Lalu kan mendaftar istrinya. Iya. Kalau dulu dibolehkan dia ikut suami, menarik istrinya itu untuk ikut suami. Sampai hari ini memang itu yang tentu ada yang dirugikan. Dirugikan siapa? Mereka yang sudah mendaftar di bawah bapak itu tadi. Iya. Tentu akan tertunda karena dia akan tarik yang jauh di sana ke depan dia. Otomatis yang di belakang dia itu semakin tertunda lagi. Begitupun juga pendampingan. Pendampingan juga seperti itu ketika diberikan kepada jamaah haji dipercepat karena ada permintaan juga dari masyarakat. Bagaimana kami ini sudah tua, udah ozor ini kok bisa tidak prioritas. Jadi dicoba lagi oleh pemerintah untuk memprioritaskan bagi mereka yang lansia. Misalnya dia mendaftar baru 2 tahun tapi karena umurnya sudah ozor, jadi tidak menunggu sampai 20 tahun lagi. Dia dipercepat dia itu sendiri. Sehingga untuk dia dipercepat 1 orang, kalau dia harus membawa lagi pendamping, kasusnya sama seperti yang tadi juga. Sudah mendapat cepat berangkat lalu mengambil yang lain lagi yang lebih jauh di sana diangkat lagi ke depan. Jadi yang tadi di belakang dia itu terlambat terus lagi sehingga sampai saat ini pemerintah masih mengevaluasi dan untuk tahun ini masih belum ada pertimbangan pemerintah tentang penggabungan dan pendampingan lansia. Baik, pemerintah tentu terus akan memberikan yang terbaik untuk kelancaran perjalanan jamaah haji. Baik, ini keterbatasan waktu Pak yang kita miliki, maka kita padai sampai di sini perbincangan kita seputar pelaksanaan ibadah haji tahun 2023. Terima kasih kepada Pak Abrar dan juga Pak Arjana sudah hadir. Harapan kita semua semoga
calon jemaah haji kita yang berangkat selamat sampai ke tujuan dan selamat kembali sampai ke tanah air dan kiranya menjadi haji yang mabrur. Amin. Demikian pemirsa Alamin. Aceh Bicara hari ini, saya Nur Safriyah beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi